Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekalian, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, anak-anak Ustadz, hari ini kita akan mereview materi matematika karena materi penaksiran kemarin sekaligus materi terakhir di operasi hitung bilangan. Maka dari itu, untuk mengingat kembali, Ustadz hari ini memfokuskan untuk mereview atau mengulang-ulang materi yang sudah kita pelajari. Namun mari sama-sama kita awali pelajaran kita di pagi hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak Ustadz, untuk review kali ini kita akan mengulang sedikit tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan. Nah, kita yakin semuanya sudah belajar ya. Apa saja sifat-sifat operasi hitung bilangan? Yang sudah kita pelajarin, sifat-sifat operasi hitung bilangan itu ada 3. Yang pertama ada sifat komutatif, yang ketiga sifat asosiatif, yang kedua sifat asosiatif, yang ketiga sifat distributif. Apa itu sifat komutatif? Sifat komutatif itu sama dengan sifat pertukaran. Nah, dalam sifat komutatif ini berlaku penjumlahan dan perkalian. Bagaimana formulanya? Dalam penjumlahan formulanya seperti ini. Jika A ditambah B, maka sama dengan B ditambah A. Jadi pertukaran. A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Contoh, jika ada 2 ditambah 5, pastinya hasil akan sama. 5 ditambah 2. 2 tambah 5, 7. 5 tambah 2, 7. Jadi hanya bertukar saja posisinya. Yang tadinya 2-nya di awal, 2-nya menjadi di akhir. Ini namanya sifat komutatif tertutup. Kemudian dalam perkalian bagaimana? Sama halnya dengan yang penjumlahan. Jika ada A dikali B, maka sama dengan B dikali A. Kita contohkan. 2 dikali 3 itu sama dengan 3 dikali 2. 2 kali 3, 6. 3 kali 2, 6. Jadi 6 sama 6 sama. Hanya posisi perkaliannya saja yang berubah atau bertukar tempat. Makanya sifat komutatif ini dinamakan dengan sifat pertukaran. Baik, lanjut ke sifat yang kedua. Sifat kedua yaitu sifat asosiatif atau disebut dengan pengelompokan. Kenapa disebut pengelompokan? Karena di sini ada pengelompokannya ditandai dengan dalam kurung. Nah, sama dengan sifat komutatif, sifat asosiatif juga berlaku dalam penjumlahan dan perkalian saja. Penjumlahan dan perkalian saja. Bagaimana? Kita contohkan. Formulanya seperti ini. A ditambah B ditambah C itu sama dengan A ditambah B ditambah C. Bagaimana cara mengelompokkannya? Kalau kita kelompokkan A sama B dahulu, nanti yang kedua B sama C kita kelompokkan seperti ini. Jadi hasilnya akan sama nanti. A ditambah B tambah C sama dengan A ditambah B tambah C. Kita contohkan di sini. 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 4. Yang membedakan adalah pengelompokannya. Kelompok pertama misalnya kita kelompokkan yang 2 tambah 3 dulu. Nanti yang di sini yang kita kelompokkan 3 sama 4. Hasilnya akan sama. 2 tambah 3 5, 5 tambah 4 9. 2 tambah 3 tambah 4 9 juga. Jadi sama. Jadi kalau hasilnya sama maka dia berlaku pada operasi penjumlahan. Lanjut ke operasi perkalian. Formulanya juga sama. A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Kelompok pertama A kali B, kelompok 2 B kali C. Kita contohkan juga, misalnya ada 2 dikali 4 dikali 3 sama dengan 2 kali 4 dikali 3. Kita kelompokkan 2 kali 4 kita kelompokkan pertama, yang kemudian yang keduanya 4 kali 3. Tapi bagaimana kalau yang kita kelompokkan yang di awal semua? Yang di sini 2 kali 4, di sini 2 kali 4 juga. Berarti dia bukan asosiatif. Seperti itu.
Jadi kalau menandakan asosiatif atau bukannya, kita tandain dulu yang di awal yang dikelompokkan yang mana. Jika yang di awal dikelompokkan, nanti yang di sini harus yang di akhir. Sama kebalikannya, kalau yang di sini yang di akhir dikelompokkan, maka yang di sini adalah yang di awal. Seperti itu. Jadi asosiatif itu adalah sifat pengelompokan. Lanjut di sifat yang ketiga, sifat distributif atau penyebaran. Bukan penyebaran COVID ya, tapi penyebaran dalam operasi hitung. Baik, sama halnya dalam operasi ini, dalam sifat ini distributif berlaku pada penjumlahan dan pengurangan. Nah, seperti ini. Bagaimana caranya? Kalau dalam penjumlahan, jika A dikali B tambah C sama dengan A dikali B ditambah B kali C, A kali C. Kenapa bisa seperti ini, Ustaz? Ini adalah dasar perkalian dari distributif. Dari jika ada A dikali B tambah C, itu artinya A dikalikan B, ini hasilnya. Kemudian A dikalikan C, ini hasilnya. Artinya A ini harus bertemu dengan B dan C. Masalah penjumlahan ini kita lihat yang di sini, maka dia akan ngikut. Kalau di sini jumlahkan, maka di sini juga dijumlahkan. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Di sini ya contohnya ya. Jika ada contoh 2 dikali 3 ditambah 4, contoh. Ini artinya 2 harus bertemu dengan 3 dan 4. Makanya di sini ada 2 kurung. Biar mudah kita mengoperasikannya. Yang pertama 2 kali 3 dulu di sini. 2 kali 3. Yang kedua 2 kali 4. Yang di tengah operasinya apa, Ustaz? Kita lihat yang di sini. Maka dia ikut penjumlahan. Nah, 2 kali 3 6, 2 kali 4 8, hasilnya 14. Nah, seperti itu ya. Ini turunkan. Jadi seperti itu cara mengerjakannya. Nah, sampai sini sudah paham? Kita lanjutkan. Sifat distributif yang berlaku pada pengurangan bagaimana? A dikali B dikurang C. Jadi yang membedakan adalah di sininya, di pengurangan ini. Kalau yang penjumlahan berarti dia dijumlahkan, yang dikurang berarti dikurang. Kita buat seperti ini. Artinya sama, A dikali B juga A dikali C. A dikali B, kemudian di sini A dikali C. Mengenai operasi yang di sini kita lihat yang di sini. Nah, kalau di sini pengurangan, maka di sini juga pengurangan. Contoh 3 dikali 4 dikurang 2. Maka 3 ini harus bertemu dengan 4, benar. Kemudian 3 harus bertemu dengan 2. Kita kurung biar mudah. Nah, di sini bagaimana, Ustaz? Kita lihat yang di sini. Kalau di sini kurang, maka di sini juga kurang. 12 di sini 6. 12 kurang 6 hasilnya 6. Nah, seperti inilah kalau sifat distributif. Jadi dari ketiga sifat ini, mana yang menurut antum yang susah dipahami? Komutatif, asosiatif, atau distributif? Insya Allah ketiga sifat ini masih antum ingat semua. Harapannya nanti setelah kita review materi ini, kita perlahan mengulang sedikit nanti latihan yang Ustaz buat. Jadi mohon dicermati ulang, dipahami dari sifat-sifat seperti ini. Jadi Ustaz ulangi lagi bahwasanya sifat operasi hitung itu ada 3. Yang pertama sifat komutatif atau disebut dengan sifat pertukaran. Yang kedua sifat asosiatif atau disebut dengan sifat pengelompokan. Yang ketiga sifat distributif atau yang sering kita disebut dengan penyebaran. Nah, sampai di sini lah Ustaz. Jika ada pertanyaan nanti bisa langsung tanya ke Ustaz via WA pribadi ya. Oke, untuk latihan nanti Ustaz buat insyaallah satu sifat ada 3 soal, jadi semuanya ada 9. Mohon kerjasamanya nanti. Jika memang antum lupa, langsung saja di WA pribadi Ustaz. Sekian dari Ustaz. Ustaz akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.